sembunyiin gitu, terserah kok cipta aja apapun masalahnya. Terus sama ada asas kesukarelaan, jadi Masuki di sini konselingnya secara sukarela, betul? Jadi nggak ada paksaan ini ya. Oke. Selanjutnya ada kontrak untuk konseling, jadi kita konselingnya bisa sekitar 30 sampai 40 menit atau lebih pun bisa. Jadi tapi kira-kira ya sekitar waktu itu lah. Terus untuk jadwalnya kita bisa menyesuaikan antara jadwal Masuki dan juga jadwal saya. Untuk sesi mungkin kalau misalnya ada sesi konseling kedua, ketiga atau seterusnya. Jadi misalnya nih ada mungkin di konseling pertama ini tuh masih butuh lagi konseling kedua. Apakah Masuki bersedia gitu? Sedia ya. Oke. Selanjutnya kalau misalnya masalah yang akan Masuki ceritakan ini apakah sudah pernah di konseling sebelumnya atau diceritakan sama orang lain? Belum ada yang tahu. Oke, jadi baru kita berdua ini ya yang akan bahas. Oke, baik Masuki. Selanjutnya Masuki apakah setuju mengenai kontrak konseling yang tadi? Setuju ya. Oke. Baik, kalau begitu mungkin Masuki boleh berbagi ceritanya mengenai masalah yang sedang dipikirkan atau yang dirasakan. Kalau masalahnya kan bukan dulu kan kita utama saya kan dari kami itu banyak bersebenarnya. Nah, PLT itu bukan hanya mengajar doang, tapi juga ada tugas dari mengerjakan laporan, proyek juga, lain. Nah, itu sudah terakhir jadi yang waktunya mengerjakan juga. Dulu sebenarnya sudah sempat mengerjakan juga. Masalahnya waktu mengambil data tarik sama temen dan judulnya itu sebenarnya hampir mirip tapi sebenarnya berbeda, cuma karena dia tidak menguasai materinya sendiri, dia asal aja dan akhirnya hasil data kami itu mirip dan ya sama lah. Itu saya mengalah karena juga mendekat saya juga mengalah cari satu lain yang saya kuasai ya. Nah juga tinggal juga tapi yang lebih lagi dari awal. Jadi kemarin juga datanya masih kita apa lah. Tapi saya sama komunitas yang ini banyak sekali ya. Gimana ya? Bingung mau saya itu yang mana. Ya pengennya cepat selesai semua kayak yang lain. Terus
apa mahasiswanya Iya. yang buat gitu. Iya. Gue itu dia minta lapangan kerja karena dia nggak punya lahan. Tidak punya lahan. Jadi kita bukan ini, dan kami kan kakeknya aja. Oh iya ya. Itu karena punya ada yang enak, ada yang itu, ada yang memanfaatkan kita. Ya, itulah baru pertama di punya kantor ya di sekolah. Oke, terus mungkin kalau untuk PLB ini berapa hari biasanya? Satu minggu? Sampai Sabtu atau sampai hari Jumat lagi? Sampai 2 hari. Oke, terus mungkin untuk jamnya gimana? Kalau nggak puasa gini, nggak puasa itu masuk siswa masuk jam 7, kita harus dari Jumat menyambut siswa sama kebetulan kita. Kalau puasa ini makanya jam 8 kita kan sama-sama. Tapi itu juga ada masalah di waktu pulang. Kita nggak ditentuin waktu hanya pulang jam segini. Jadi kita mau pulang kadang jam 1 itu kadang ada pas apa sudah habisnya jam segini, ada masih banyak dan nungguin. Kalau mau pulang bulan nggak dulu gitu kan tidak kurang gitu. Nah utamanya itu kadang pulang duluan malah. Tapi kalau kita yang pulang dulu dari dia kayak gimana Kayak gitu juga ya. salahnya juga malah ini enak. Ini yang bilang tadi mengurangi satu ya dua gitu. Terus kalau harinya juga mulai skip kami Berarti nggak ada kesepakatan juga ya di awal jam pengajian. nah di kuliah juga pulangnya nggak sesuai jam. Jadi saya ngajar pulang banyak nggak satu dua. Jadi kita karena kalau enaknya sedikit kita juga bingung. Terus kalau misalnya waktu mengajar di sekolah ya mas, mungkin full dari pagi sampai siang atau kayak cuma pagi aja atau kayak ya udah random gitu nggak mesti Karena saya kan cerita ya ini nggak full. Jadi jam-jam pagi. oh pagi Pagi sampai untuk alhamdulillah itu kalau biasa kita pasti ada berangkat. Kalau tak puasa itu Selasa nggak ada olahraga. oh Kalau pas puasa gini habis jalan rangka baru kelas dari kelas sampai 7. itu mengajarnya mungkin kayak di lapangan asal di lapangan atau kayak ada materi juga di kelas Selama puasa ini stay kelas. Terus kalau puasa itu di lapangan saling lapangan. berarti ini juga menyesuaikan ya ke puasa Iya. ini ya. Oke, ini kita jadikan beberapa hal ya mas untuk masalahnya supaya agak bingung gitu. Jadi untuk yang pertama tadi kan ada PLP ini gitu kan dengan tugas yang banyak, terus juga banyak masalah juga ketika PLP gitu. Terus juga tadi ada masalah mengenai yang tugas kampus ya yang di kuliah itu artikel gitu. Jadi harus mengulang dari awal karena Mas Uki punya teman yang judulnya dan datanya itu mengerjakannya kayak asal-asalan, akhirnya Mas Uki yang ganti judul gitu ya. Terus lalu juga ada kegiatan pribadinya Mas Uki sendiri seperti main dan lain-lain gitu. Terus yang akhirnya mengakibatkan Mas Uki bingung untuk mengerjakan yang mana dulu gitu. Oke, lalu kita fokus ke masalah yang ini dulu gimana mas? Yang manajemen waktunya Oh, dulu. Oke, nanti kita bahas satu persatu gitu ya. Jadi untuk pertemuan yang pertama ini mungkin kita fokus untuk manajemen waktunya. Oke, lalu untuk yang PLP ini kan dari hari
lumayan banyak atau kayak masih butuh banyak proses lagi? Prosesnya masih butuh banyak lagi, cuma untuk tahapan-tahapannya itu saya udah sebelum gitu. Kalau dulu kan mungkin pertama ya saya nggak tahu mau kemana ini mau kemana kan. Kalau sekarang saya sudah tahu tahapannya, harus dulu nanti itu. Cuma itu masalahnya sudah tahu itu, kadang saya menggambarkan balik pula. Oke. Sering ini nonton juga gitu kan. Ya. Terus apakah ada deadline nih Mas? Kalau yang soal artikel ini ataupun tugas PLP itu sering kayak deadline-nya tuh mepet gitu atau tidak? Kalau yang LP ada deadline per bulan ada, terus di akhir PLP ada. Kalau deadline-nya Oke, berarti masih ada berapa ini Mas? 3 bulan. 3 bulan lagi. Ya. Lalu biasanya Mas Diki itu gimana sih mungkin caranya Mas Diki untuk membagi waktu yang sudah pernah Mas Diki lakukan gitu? Kalau selama ini mungkin masih ini ya, kurang pas mungkin kalau bagi waktu, karena saya mengerjakan itu selalu mepet gitu. Mepet deadline. Ya, deadline itu saya tahu itu nggak baik kan, tapi mana selama ini selalu begitu. Saya berubah itu sih sebenarnya. Kalau misalnya yang mepet deadline ini nih, kira-kira faktornya tuh apa Mas? Mungkin karena memang nggak ada waktu atau karena salah satunya tadi ya kayak mungkin ngomongin oh nanti bisa nih kayak cuma sebentar kayak gitu, atau mungkin ada faktor lain? Ya, yang pertama gampang itu sih, terus kadang kalau main kita lupa waktu gitu, jadinya kurang minggu itu baru libur, baru apa jahit itu banyak juga. Berarti ini ya karena sering lupa waktu juga gitu. Iya. Oke. Lalu mungkin nih kalau kita bikin skala nih Mas, jadi antara 1 sampai 10 mungkin masalah yang sekarang Mas rasakan tuh kira-kira sesulit apa nih dari 1 sampai 10? Dengan waktu yang tugasnya mungkin ya, 8. 8, oke. Ini angkanya kita simpen ya. Jadi nanti ketika memang sudah selesai untuk konselingnya, nah ini apa namanya kita ulang lagi gitu. Kira-kira apakah bisa menurun ataupun malah lebih naik gitu. Nah kembali lagi dengan tujuan kita tadi yang kita udah sepakati nih. Jadi kita untuk fokus manajemen waktunya dulu ya Mas, untuk bahas manajemen waktu. Nah tadi kan Mas Wiki masalahnya juga karena selain ngutangin tadi juga sering lupa waktu ya kan. Nah Mas Wiki udah pernah coba kayak apa ya untuk ngingetin oh aku nih ada tugas ada ini gitu, udah pernah bikin notes atau apa gitu Pak? Sebenarnya punya juga catatan gitu kalender, tapi cuma sekali 2 kali jalan itu, habis itu lupa Ganti lagi. ya. Dia malah juga bikin tulis tapi nggak dilakuin, masih dilakuin sekali 2 kali itu. Nah, sekarang Aku mau nawarin ini Mas, jadi ada tugas gitu. Jadi kan ini kan soal manajemen waktu ya. Kalau misalnya nggak konsisten itu tuh nggak akan bisa berhasil gitu. Jadi di sini tuh benar-benar yang dilihat tuh harus dari sikapnya Mas Vicky, konsistennya Mas Vicky gitu. Nah biar Mas Vicky tuh bisa konsisten. Karena sebenarnya kan tadi Mas Vicky tuh udah ada cara gitu kan. Jadi itu bagus banget sih udah nemu cara gitu. Misalnya kayak tadi ngingetin di kalender gitu kan. Nah gimana kalau kita tuh buat jadi kayak sistem reward sama punishment. Nah jadi nanti ketika Mas Vicky ini udah berhasil nih nanti nerapin solusinya, jadi terus habis itu sama misalnya Mas Vicky itu nggak berhasil nerapin itu, Mas Vicky kalau nggak berhasil nerapin dapat punishment. Nah punishment ini nanti kita bahas juga apa, terus sama rewardnya apa. Nah kalau untuk rewardnya ini nanti dari saya, jadi rewardnya dari saya untuk Mas Vicky karena udah berhasil nentuin solusi. Nah tadi kan sebenarnya udah ada cara ya
Mas Yudi. Jadi kita mungkin gali lebih dalam lagi untuk supaya lebih efektif lagi dan bisa konsisten gitu. Tadi kan kalau untuk ngingetin di kalender itu mungkin lewat yang kalender yang kertas itu atau dari HP atau gimana? Dari HP. Dari HP. Oke, jadi karena kita Gen Z juga ya, jadi lebih digital. Nah, itu langsung yang dari kalendernya gitu. Iya, dari kalender. Nah, mungkin nih Mas Yuki, jadi kan tadi kan Mas Yuki sering lupa waktu juga, terus sama gampangin juga gitu kan. Nah, mungkin aku ada saran juga nih Mas untuk aplikasi. Jadi ada namanya itu Notion. Jadi mungkin Mas Yuki nanti bisa lihat ya. Jadi aku mungkin bisa kirimin linknya juga. Nah, di situ tuh nggak cuma ada aplikasi untuk mengingatkan juga. Jadi kan tadi ada cara untuk ngingetin gitu kan. Jadi di situ ada kayak untuk notesnya juga nih, misalnya tugas-tugasnya itu apa. Jadi itu benar-benar bisa disesuaikan sama kondisinya Mas Yuki. Nah, mungkin Mas Yuki kan juga ada burn out kan, karena tadi sempat stres juga karena ada masalah di PLP kayak gitu, masalah soal artikel juga kayak gitu. Nah, ini Mas Yuki itu nanti tuh bisa nentuin kayak skala prioritas gitu di aplikasi ini. Jadi mau ngerjain yang mana dulu nih kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ngomongin soal skala prioritas, Mas Yuki tuh lebih pengen atau lebih bisa ditaruh di atas yang prioritasnya paling tinggi itu kira-kira soal kesusahan tugasnya ini atau soal waktunya atau soal apa? Waktunya. Oke, berarti waktunya ya yang paling mepet deadline dulu. Oke, nah, jadi nanti tuh Mas Yuki tuh bisa gitu di Notion ini, jadi nulis nih tugasnya apa, terus deadline-nya tuh kapan. Nah, itu deadline-nya itu juga bisa di custom untuk ngingetin Mas Yuki, misalnya habis 2 minggu, habis seminggu kayak gitu. Jadi nggak cuma ngingetinnya itu sekali, jadi kayak bisa 2 atau 3 kali gitu. Jadi kayak hamin seberapa kayak gitu. Terus bisa kayak ada di aplikasinya tuh kayak milih gitu, ini tuh sudah on progress ataupun selesai kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya kita coba solusi ini, menurut Mas itu bakal berhasil nggak ya Mas? Oke. Itu ngingetinnya itu lewat. Iya, notif. Terus notifnya tuh juga Mas Yuki bisa pilih gitu, kayak notif yang hanya notification atau kayak ada alarmnya juga atau kayak gitu. Jadi kalau misalnya notif kan kayak notif udah di skip gitu kan. Jadi itu bisa juga kayak mereka tuh ngingetinnya yang lewat kayak alarm gitu. Jadi kan lebih ingat lagi gitu. Jadi itu mungkin ada juga aplikasi lain, tapi untuk saran dari saya tuh ini, karena saya juga pakai ini gitu udah lama dan ini cukup terbukti dan lumayan efektif untuk saya gitu. Mungkin Mas Yuki bisa nih nyoba. Oke, nah jadi ini kita kan sudah menemukan solusinya nih ya Mas. Jadi kita coba lewat aplikasi ini gitu. Karena tadi Mas Yuki juga sudah sempat menemukan aslinya ya kan, udah ada caranya gitu. Mas Yuki udah tahu caranya dari ngingetin dari kalender gitu. Cuma karena memang ini kurang efektif karena dari notif aja gitu kan. Terus juga mungkin Mas Yuki belum tahu untuk menentukan skala prioritasnya gitu. Nah, kalau di Notion ini kan nanti kita sudah menemukan skala prioritas. Jadi Mas Yuki lebih tahu nih akan mengerjakan yang mana dulu gitu. Jadi nggak bingung lagi gitu, aku ngerjain apa kayak gitu. Jadi bisa satu-satu tugasnya itu apa kayak gitu. Terus selalu membahas tadi yang reward dan juga punishment nih. Nah, mungkin kita bahas punishmentnya
Kalau 1 minggu mah kayaknya kurang. 3 minggu lah. 3 minggu. Ini cukup tersiksa atau nggak tersiksa kira-kira? Ya, lumayan lah. Lumayan ya. Oke, jadi nanti kita buat perjanjian bareng-bareng. Jadi nggak hanya sebatas di omongan. Jadi Mas Vicky kita buat perjanjian bareng nih untuk pastinya supaya Mas Vicky itu bisa konsisten. Kita oke, sepakati untuk reward dan juga punishment-nya. Sepakati ya. Oke, nanti mungkin di aplikasi akan saya siapkan untuk lembar ininya ya, perjanjiannya gitu. Sebenarnya ini nggak yang mengikat banget gitu ya Mas, cuma terus saya sampaikan lagi karena ini tuh mengenai perilaku gitu kan, perilaku yang konsisten. Kalau memang nggak ada niat itu tuh pasti sulit gitu. Nah, selain niat itu juga harus ada konsisten dari diri kan. Nah, kalau misalnya sering nggak konsisten itu lebih baiknya itu memang kayak ada yang mendorong gitu. Jadi ini kita harus dorong dengan reward dan juga punishment. Oke, ini kita pertemuan pertama ini mungkin fokus sama ini dulu. Nah, untuk pertemuan kedua mungkin kita bisa bahas masalah-masalah yang tadi ya, yang terjadi di artikel di kampus atau di PRT gitu. Terus mungkin dari masalah yang manajemen waktunya ini, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mas Vicky? Kalau misal kan jangka waktu 2 minggu nih, misal ada 6 tugas. Nah, kita rencana selama 2 minggu itu yang tugas ke-6 ini sudah berjalan setengah. Itu dihitung sukses sama. Jadi Oke. dia 2 minggu itu selesai kan? Yang tugas ke-6 ini belum selesai, bukan setengah. Itu dihitung sukses sama. Ini kita melihat suksesnya atau berhasilnya itu nggak dari waktunya juga kan. Jadi selesai atau enggaknya tugasnya sama masuk itu kita fokusnya untuk masuk itu bisa manajemen waktu. Jadi masuk itu udah bisa memprioritaskan gitu. Jadi oh ini tugas yang harus aku kerjain dulu. Oh ini bisa aku kerjain kedua, ketiga kayak gitu. Nah kalau soal waktu itu lebih fleksibel. Jadi karena mungkin tugasnya misalnya emang ke-6 nih dan dikerjakannya misalnya dimulainya 1 hari sebelum waktu kita tadi habis gitu kan. Jadi itu udah dihitung berhasil. Jadi itu nggak usah dihitung apa-apa. Jadi kita lebih memfokuskan untuk Mas Vicky ini sudah bisa konsisten dalam manajemen waktunya. Jadi dihitungnya pengerjaan awalnya itu. Jadi kalau itunya fleksibel aja sih. Mungkin ada lagi yang ingin diceritakan? Oke, baik. Nanti mungkin karena 2 minggu berarti kita pertemuan keduanya bisa 2 minggu lagi nih. Jadi untuk hari apa dan jamnya kita sesuaikan masing-masing. Mungkin cukup sekian Mas Vicky atau mau ditambah lagi? Oh, udah cukup nggak apa-apa? Aman. Oke. Sebelum kita benar-benar menutup sesi konseling nih Mas Vicky, jadi aku izin menyimpulkan untuk konseling kita hari ini ya. Jadi tadi masalahnya Mas Vicky sebenarnya cukup banyak dan bercabang gitu kan. Tapi kita fokuskan dulu untuk pertemuan pertama ini mengenai manajemen waktu. Karena ada banyak tugas di PLP, banyak tugas juga yang di kampus mengenai artikel, sama ada kegiatan pribadi. Nah, kita fokuskan bagaimana cara Mas Vicky untuk bisa manajemen waktu dan juga menentukan skala prioritas gitu ya. Terus tadi kita temukan solusinya untuk coba satu aplikasi untuk pengingatnya Mas Vicky nih, yang membuat skala prioritas, keterangan tugasnya, terus sama pengingat gitu. Nah kita coba 2 minggu ada ada reward sama punishment. Jadi punishmentnya nggak boleh main, nggak boleh nongkrong 3 minggu. Oke, nah rewardnya nanti dari aku kalau emang Mas Vicky bisa berhasil 2 minggu ini gitu ya. Oke, lalu mungkin cukup sekian Mas Vicky untuk konselingnya. Jadi Mas Vicky lebih fokus lagi nanti setelah ini ya untuk mempraktikkan solusinya tadi gitu. Oke, mungkin bisa saya cukupkan Mas Vicky. Oke, boleh silakan. Kalau yang gampangin tadi ya, solusinya apa ya dari aplikasi ini? Solusinya. Kalau gampangin itu sebenarnya lebih ke mindset kan, jadi lebih ke pikiran gitu, nggak manajemen waktunya sih. Jadi kalau gampangin ini ada nggak resiko yang pernah Mas Vicky rasakan nih? Kalau misalnya nanti aja bisa gitu. Terus mungkin resiko yang Mas Vicky dapatkan apa? Udah pernah? Sebenarnya kalau resiko
Jadi kan ketika istirahat kan lebih punya waktu yang lama, terus juga waktu istirahat tuh udah gak kepikiran tugas. Nah mungkin ini juga bisa dijadiin tadi ya untuk di skala prioritasnya gitu, lebih untuk mengerjakan dulu gitu. Jadi supaya apa ya, pikiran untuk gampanginnya itu lama kelamaan juga hilang gitu. Jadi kita ubah mindsetnya. Kalau biasanya oke, aku istirahat dulu baru ngerjain, kita balik nih, kita kerjain dulu baru istirahat. Karena kan coba deh Mas Vicky, kalau misalnya mau dirasakan gitu antara dua ini lebih enak mana? Kalau misalnya leyeh-leyeh dulu terus waktu ngerjainnya tersiksa, atau kita tersiksa di awal tapi kita punya waktu yang lebih lama dan mungkin misalnya ada waktu lagi kita bisa revisi dan lain-lain, jadi lebih santai, terus waktu istirahatnya juga udah gak kepikiran tugas. Enak mana nih? Bisa di awal. Tapi memang agak sulit ya untuk merubah perilaku ini polanya. Tapi nggak apa-apa, kita coba pelan-pelan juga. Kira-kira kalau yang solusi kedua ini, apakah Mas Vicky mau mencoba? Ya berarti kita ada dua solusi ini ya. Jadi untuk yang manajemen waktu tadi yang bingung skala prioritas plus aplikasi, sama untuk yang soal gampangin ini tadi Mas Vicky diubah gitu ya, dari yang biasanya males-malesan dulu baru ngerjain, jadi ngerjain dulu baru males-malesan gitu. Oke. Dari kedua ini apakah aman untuk dijalankan 2 minggu ini percobaan dulu? Aman ya? Oke. Baik, sebelum kita tutup apakah ada lagi Mas yang ingin dibicarakan? Oke. Gimana nih perasaannya Mas Vicky setelah konseling kali ini? Ya, enaknya lah. Pola pikir juga. Jadi selain pola pikir, emang yang paling menentukan pola pikir sih, supaya kita perilakunya itu bisa ini ya, sejalan dengan pola pikir. Oke. Untuk solusinya tadi beneran aman kayaknya Mas, nggak yang kayak terpaksa banget. Oke, baik. Kalau gitu mungkin kita bisa tutup sesi konselingnya kali ini. Jadi aku mau menegaskan lagi kalau di sini ada asas kerahasiaan. Jadi Mas Vicky nanti pulang nggak usah overthinking aku cerita ke siapa kayak gitu. Terus juga terima kasih sama Mas Vicky karena sudah mau terbuka, terus juga secara sukarela datang untuk konseling gitu. Nanti kita bertemu 2 minggu